satu orang mayit punya utang, dia keluarganya tidak bisa bayar, saya bayar itu utang. Itu mayit sudah tidak disiksa lagi karena dia tidak bayar utang, sudah pur-puran dengan amal saya. Ad-dain yubari al-mayyit, doa al-malaika juga. Kemudian sawab sesuatu amal yang kita pindahkan kepada orang lain. Malah orang-orang ulama mengatakan ini ada dua. Karena doa tadi kalau saya bilang Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, kita tidak memiliki itu doa, Allah Ta'ala yang menerima. Tapi kalau sudah itu amal kita miliki, seperti saya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, saya sudah miliki, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, sudah saya miliki sawabnya, lalu saya offer kepada ini, malah kita dapat dua, dapat doa kepada mayit dan dapat milk sawab. Ikhtilaf. Ada orang bilang tidak sampai. Apa sebab ada ikhtilaf? Sebabnya ada ikhtilaf karena masalahnya ini tidak ada nas. Dan setiap masalah khilafiyah kalau kita bicarakan dan tidak sampai akan putus. Orang lain juga mempunyai dalil, saudara-saudara. Jangan dikira umat Islam ini masing-masing mengerjakan sesuatu itu bodoh. Ada yang sampai dikatakan ini musyrik ala Hindu. Jangan mudah begitu, saudara-saudara. Pernah satu waktu masalah Nur Muhammad, orang baca debat dikatakan ini orang Hindu dan musyrik dan lain-lainnya. Tidak baik begitu. Orang yang diperhatikan perasaan kita, ini kan kita mau bersatu. Waktu kita debat dalam soal ini akhirnya ditutup sebelum habis debat. Sampai terpaksa orang lain tersinggung perasaannya dalam soal-soal begini. Jadi saya mohon dengan hormat kepada semua kita yang hadir dan yang tidak hadir, yang mendengar pengajian ini melalui kaset atau apa, saya harap dengan segala hormat, kasihanilah umat Muhammad SAW. Bicarakan masalah yang muttafaqun alaih lebih dahulu. Berapa kali saya bilang, masalah yang muttafaqun alaih ini banyak. Yang tidak ada dua kepala bertentangan itu ratusan, bahkan ribuan. Ini dulu bicarakan supaya umat Muhammad ini tahu yang muttafaqun alaih. Jangan diambil sesuatu yang berselisih. Ada lagi ulama yang mengatakan khutbah Jumat harus bahasa Arab. Dan kalau tidak demikian tidak sah. Kalau orang yang melanggar itu dikatakan itu orang seperti orang yang menambah ayat dalam Al-Quran. Ini kan sama dengan mengkafirkan orang itu. Kalau orang menambah ayat dia kafir. Begitu soro dia bilang hukumnya sampai pada titik itu. Sebenarnya keadaan tidak demikian, saudara. Yang kita baca rukun-rukun itu dalam bahasa Al-Quran. Yang penting rukunnya. Tapi setelah rukunnya kita bicara tentang maksud daripada itu. Dan maksud bagaimana kita supaya ini umat keluar dari masjid mendapat faedah, mendapat keuntungan. Jangan orang disuruh masuk ke masjid, sudah masuk di masjid dia bilang ansitu wasma'u, sudah ansitu wasma'u, lalu dia dibuka omongan yang dia tidak mengerti. Bagaimana logikanya orang bilang dengar tapi dia tahu bahwa orang yang mendengar ini tidak mengerti apa yang didengar. Ini kan seperti menyia-nyiakan orang yang hadir. Alasan mereka sebab Nabi tidak membaca khutbah kecuali dengan bahasa Arab. Yaitu betul, saudara. Tetapi Nabi membaca khutbah dalam bahasa Arab kepada orang Arab dan keren Arab yang tidak bisa keliru bahasa Arabnya dan mengerti semua yang dibicarakan oleh Rasulullah SAW. Kita sekarang ada orang yang setengah Arab atau yang ajam. Ada khatib membaca khutbah, dia ngambil nukil daripada khutbah Ibnu Nubatah yang umurnya entah ratusan tahun, dibaca kadang-kadang keliru, artinya dia tidak mengerti. Suruh orang yang mendengar ini mengerti. Tidak mungkin, saudara. Kata dia kalau tidak mengerti suruh belajar. Ini masyaqqah. Kalau ini umat Muhammad yang 90 juta suruh belajar bahasa Al-Quran, fa insyaallah ini khutbah bisa kita mulai tahun 2300. Tidak mungkin ini, saudara-saudara. Wal masyaqqatu tajlibut taisir. Ini kaidah usul. Kalau ada satu yang sulit, yang sukar dimengerti, yang sudah memepetkan, terbukalah pintu lebar untuk memudahkan itu. Orang lapar tidak bisa makan kecuali
ada seketul daging babi, itu dibolehkan. Ya, kalau tidak dia mati. Jadi kita bukan menganjurkan khutbah dalam bahasa Indonesia. Kita menganjurkan orang mengerti bahasa Al-Quran sebagai muslim. Tapi kita tidak berani memfatwakan khutbah itu harus berbahasa Arab sebab Nabi khutbah bahasa Arab. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Itu betul, saudara-saudara. Tapi maksudnya tentu tidak demikian. Dan sampai kita bicarakan juga terjemahan Al-Quran. Kalau khutbah Jumat kita larang, kenapa terjemahan Quran dibiarkan? Ya supaya umat Islam mengerti Al-Quran. Ini Quran sehari ini sudah diterjemahkan kepada 40 bahasa di dunia, termasuk bahasa Cina dan Jepang. Kalau tidak begitu, bagaimana kita mau menyebarkan isi Al-Quran? Malah dakwah dan ajakan ke arah ini berbahaya di zaman ini. Sebab kaum Nasara di Eropa keluar dari agama Kristen karena itu pastor-pastor zaman dulu membaca itu Bible dalam bahasa Greka, dalam bahasa Arami. Tidak ada orang ngerti. Akhirnya dia orang bilang kita tidak mau. Yang ngerti cuma pastor saja. Akhirnya tidak ada orang hadir. Akhirnya keluar daripada ajaran itu. Apakah kita menunggu sampai umat Muhammad SAW keluar dari bahasa itu? Seperti begitu. Ma'asyiral muslimin, semua pembicaraan seorang ulama jangan menyerempet masalah khilafiyah, sebab tidak ada habisnya. Karena tidak ada dalilnya. Masing-masing ada ijtihad. Kita sebagai ulama bisa mengatakan kepada umat, kamu tidak mau tahlil, tidak apa-apa, silakan. Kamu mau tahlil, dia bilang iya, silakan. Kamu mau kunut, boleh. Tidak kunut, tidak apa-apa. Masing-masing ada dalilnya kunut. Yang ada bilang ini bid'ah, ada dalilnya. Yang bilang ini sunnah, bahkan dikerjakan oleh Rasulullah SAW sepanjang hidupnya, juga ada. Jadi kalau kita bicarakan, tolong saudara-saudara, tidak merupakan ulama kalau dia tidak mengerti alif ba'tanya situasi zaman sekarang ini. Kepada umatnya harus dia betul-betul kasihan. Nah, kalau tidak demikian, kita akan berpecah belah. Kalau kita berpecah belah, yang untung lawan Islam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan demikian. Dan saya minta maaf kalau dalam hal ini ada yang mendengar dan merasa kurang sedap mendengar kata-kata saya ini. Dan saya terpaksa, saya minta kita ini, khususnya para ulama yang mengaku ulama, dia harus banyak membaca supaya dia tahu dalil-dalil pihak lawannya. Lalu dia mengerti pihak lawannya juga mempunyai dalil. Dan kasihanilah umat. Jangan sampai hal itu diungkapkan lagi dengan cara-cara yang menyakiti hati, apalagi dengan kata-kata yang lincip-lincip yang orang merasa tersinggung. Khususnya kita bangsa Indonesia ini, perasaan kita halus. Jadi saya mohon dengan hormat, wal afu minkum.